Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap kali saya mencoba membacanya dengan khusyuk, suara itu selalu terjadi. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang menggunakan handphone di rumah ini, sehingga saya harus menyerahkan benda hujan itu kepada ayah. Dan saya harus duduk di bangku itu menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asik itu sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya sedang membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam waktu saya mau tidur. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal duduk tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan masuk ke kamar ini. Itu artinya saya harus duduk di bangku itu, ya, membaca. Tetapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita baik kepada hadirin yang menonton langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini maupun yang melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha, tetapi segala daya upaya sudah saya kerahkan agar bisa membaca buku-buku itu dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri saya dengan nasihat-nasihat yang saya ingat, kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat, bahkan kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal tersebut yang biasanya membuat orang menjadi bergairah dan bersemangat untuk membaca, itu tidak berpengaruh terhadap saya. Dan kalaupun ada, hanya bertahan sekitar 10 sampai 15 menit saja. Setelah itu menguap kembali. Dan bahkan kritik tajam para pakar tersebut tidak mengurangi kerinduan saya terhadap benda pujian saya, pondok kesayangan saya. Andai saja merubah diri bisa dilakukan serenyah ceramahnya Mario Teguh, pasti saya tak akan menderita seperti ini lagi. Apa? Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang ini saya sedang menderita? Apa
seperti dalam pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata. Bahkan jika penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam bentuk puisi, saya yakin bahwa saudara-saudara sekalian akan kuat membacanya, menitikkan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang ini saya sedang dibuli sepi dan dikepung sedih? Sekarang saya bertanya, apakah ada di antara para hadirin sekalian yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dalam diri kita tanpa merasa teraniaya rasa hampa? Tidak ada, bukan? Begitu juga dengan saya. Sebuah handphone bukanlah sekedar benda biasa. Dialah yang selalu setia menemani, selalu bersama kita. Bayangkan, sejak kecil ia sudah bersama kita, menjadi teman kecil kita dikala semua orang sudah bosan dan malas meladeni kita, masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, ia selalu bersedia untuk kita. Apapun kemauan kita dan kemanapun kita ingin bertamasya, ia selalu bersedia untuk kita. Bahkan ia telah menyimpan nama dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kunci pembuka dirinya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang romantis dan intim, bukan? Bahkan kita bisa lebih nyaman dan dekat dengannya dibandingkan dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengannya meski sesaat seperti bertahun-tahun lewati kesepian. Handphoneku, sungguh jauh dan berat jalan yang harus kutempuh agar bisa kembali bersamamu. Sejak pertama saya mengenal membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya di dalam dirinya. ARRAYAN, Arayan. Walaupun saya sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya, tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama, selalu setia pada kita tanpa adanya kekurangan sedikit pun. Bahkan ia semakin istimewa dan semakin besar kemampuan dirinya dalam melayani kita. Coba kalian bandingkan kesetiaan dan konsistensi dirinya dengan sesama kita. Sering berganti-ganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan. Bisa itu semakin baik atau malah semakin anjlok mutunya. Maaf, saya sedikit ngelantur. Maklumlah, orang yang sedang ditikam sepi dan rindu, pikirannya memang sering kemana-mana. Jadi bagaimana sekarang? Sudah percaya bahwa sekarang ini saya sedang menderita? Saya menderita bukan hanya karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan oleh dua keadaan sekaligus. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu itu bertujuan baik untuk saya. Mereka hanya ingin saya mempunyai prestasi dan maju dalam studi.
Sehingga mereka buat peraturan 12 jam tanpa menggunakan handphone. Tapi di sisi yang lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil, bahkan dengan dia selalu ada bersama saya. Bahkan sebelum adanya peraturan ini dibuat, ia selalu tidur persis di sebelah dada saya, atau persis di sebelah saya. Tak mudah bagi saya, meski sesaat tanpa dia. Kadang jika saya sudah tak kuasa menahan rindu padanya, saya ambil casingnya lalu saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Terkadang teringat pula saat-saat dramatis kami, ketika ia sudah mulai lemas dan kritis. Saat itulah saya panik, cari tempat untuk menambah energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyah dan riangnya, bertamasya kemanapun kita ingin mengunjungi situs-situs atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia telah membuat hidup kita menjadi amat lebih cepat, mudah, dan simpel tanpa kita harus menunggu lebih lama. Bahkan ia telah memberikan banyak informasi secara cepat dan lengkap. Ia juga bisa membahagiakan kita tepat di saat kita membutuhkannya. Jadi bagaimana bisa saya bertahan berlama-lama dengan buku-buku yang bisu itu untuk menata masa depan? Ini sungguh menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Sedangkan kita hidup di masa yang bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak cepat dan ringkas, maka akan ditinggalkan, akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sebenarnya pernah hampir berhasil tidak terlalu bergantung padanya, di luar alat penting saja. Tapi pada suatu malam, saya melihat ayah dan ibu yang sedang asyik dan intim bersama handphonenya masing-masing. Saat itulah saya merasa terkhianati. Kemampuan saya untuk tidak merindukannya semakin menurun. Bahkan kini ia sudah berada di dalam kepala saya, menjadi denyut dalam jantung saya. Saya sudah teramat dalam cintainya. Jangan terlalu dalam mencintainya. Jika kalian tak mau menderita seperti saya. Ryan, ada apa nak? Betapa panjang dan jauh jalan yang harus kutempuh, tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kelahiranku kembali.